Manusia diciptakan sebagai salah satu penerima kehidupan. Bagi seseorang yang beragama Muslim, setidaknya dalam hidup manusia mengemban tugas yang seharusnya dijalani. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Tugasnya adalah sebagai hamba untuk beribadah kepada Rabb-Nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai khalifah, pemimpin bagi dirinya, serta sebagai da'i yang mengajarkan hikmah kepada lingkungan sekitarnya. Hakikat amanah sejatinya tidak pernah diminta dan terdapat pertanggungjawaban atas amanah setelahnya. Begitu pula kehidupan dunia ini. Kita tidak pernah meminta dilahirkan ke dunia. Kita juga tidak pernah memohon untuk menjadi manusia, dilahirkan pada kondisi kekurangan, dikelilingi lingkungan yang buruk, ataupun juga sebaliknya. Namun, satu hal yang pasti, bahwa ketika kita telah dilahirkan, maka kita mendapatkan amanah kehidupan yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan pada suatu masa yang sudah ditentukan. Dalam menilai hal ini, Allah tentu sangat adil. Itulah mengapa Allah mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling bertakwa di sisinya. Dimanapun kita, apapun profesi kita, semuanya mendapati amanah yang sama. Sama-sama diberikan tugas untuk menjadi hamba, sehingga bukan jaminan bahwa seseorang dengan rumah yang bagus akan menjadi salah satu penghuni surga pula. Bukan berarti pula orang yang tak berpunya apa-apa akan menduduki surganya Allah. Namun, mereka yang menjadi pemenang kehidupan ialah dia yang berhasil meraih sebaik-baik takwa di sisi Allah, memiliki ketulusan hati yang bening, keikhlasan, dan kelapangan hati yang membuat siapapun tenang bersamanya, wajah yang teduh, mulut yang senantiasa berzikir menyebut asma Allah dalam setiap kesempatan. Maka orang-orang seperti itulah yang akan memenangkan kehidupan. Bukan dia yang paling banyak gelar, namun nihil manfaat. Bukan pula dia yang kelihatan rendah hati, namun sejatinya ia meremehkan orang dalam dirinya. Ada satu hal yang menarik dalam soal ini. Agama memang bisa diwariskan, namun perlu diketahui, ketakwaan tidak. Kita simak kembali kisah para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada Nabi Ibrahim yang terlahir berayahkan seorang pembuat berhala, namun ia tetap berpegang teguh pada tauhid yang satu. Ada pula Kan'an, putra Nabi Nuh, yang menolak ajakan ayahnya ketika banjir bandang melanda kaumnya. Ada pula contoh keluarga Nabi Yakub. Ke-11 anaknya berdiskusi untuk mencelakakan saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf. Dari sekelumit kisah tersebut, dapat kita pahami bahwa ketakwaan ialah sesuatu hal yang harus diperjuangkan, bukan hadir dengan sendirinya, harus diupayakan. Memang benar bahwa orang yang terlahir dari rahim orang yang soleh memiliki privilege untuk mendapatkan pengajaran agama yang lebih di keluarganya. Sejak kecil, mungkin ia sudah diajarkan untuk mengaji, untuk aurat, ataupun ikut sholat berjamaah di masjid. Ataupun juga orang yang berkecukupan memiliki privilege dalam hal kenyamanan ibadah, ataupun akses yang lebih banyak membeli buku agama, mengundang guru mengaji, dan lain sebagainya. Ya, memang itu cukup berbeda bagi orang yang tidak mendapatkan privilege serupa. Namun, yang harus kita sadari ialah Allah juga menilai usaha kita dalam menunaikan amanah itu. Itulah mengapa pahala yang diberikan kepada hambanya sepenuhnya ialah hak prerogatif Allah, menjadi rahasianya siapa yang memiliki amal terbaik. Maka dari itu, mari kita manfaatkan momentum ini sebagai waktu yang terbaik untuk dimanfaatkan. Kita manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, kembali mencari jati diri, menambah keimanan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kita untuk merenungi sejatinya asal mula kita dan apa yang menjadi tujuan akhir kita.
Maka dari itu, saat inilah saat yang tepat untuk memulai, untuk membiasakan diri dengan berbagai rutinitas harian yang dapat menyeimbangkan rohani, jasadi, dan fikir. Sehingga pada akhirnya kita meraih takwa yang sebenar-benarnya. Semoga mulai saat ini kita semua bisa menjadi pemenang kehidupan dengan mendapatkan predikat hamba yang bertakwa di sisinya. Wallahu a'lam.